Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah rencana Allah, pertemuan jodoh dan rezeki rahasianya Allah. Kan ibu tak terbayangkan bertemu dengan kami juga begitu. Inilah rahasia Allah. Yang jelas dalam agama, ingin panjang umur, ingin mudah rezeki, sambung silaturahmi. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Jadi ingin panjang umur, ingin dimudahkan rezeki, sambung silaturahmi. Amin. Amin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik yang kita hormati bersama tuan rumah, saudara kita, saudari kita, Ibrahim dan Ria. Alhamdulillah, kalau menurut agama yang disebut dengan majelis ilmu sudah ada di rumah ini. Karena perintah Allah kepada seorang malaikatnya, malaikatku, siap, antum patroli di bumi, cari di mana ada majelis ilmu. Inilah majelis ilmu. Jadi kalau dapat majelis ilmu, bawa rekan-rekanmu semua, kata Allah. Berarti malaikat sudah mengembangkan sayap. Malaikat berdoa kepada Rabb, ya Allah, ya Rahman, ampuni dosa hamba-hamba yang di bawah rumah ini. Makanya sebetulnya berebut nanti besok giliran siapa, bawa ke rumah. Sebab yang majlis ilmu dapat doa malaikat. Yang pertama doa malaikat, ya Allah, ampuni yang di rumah ini semua. Amin. Yang mendoa malaikat bukan kita, orang suci, makhluk suci. Itu doa pertama. Jadi bagi rekan yang belum hadir, aku nggak sempat hadir, nggak dapat doa malaikat. Yang kedua doa malaikatnya, ya Allah, sayangi mereka, ya Allah, sayangi mereka, cintai mereka, ya Allah. Itu doa malaikat. Dan yang lebih dahsyat lagi, Allah langsung menyebut-nyebut nama yang di dalam rumah ini. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, menggelegar ke ruang angkasa. Siapa yang disebut oleh Allah namanya, nama mamanya, nama bapaknya, bapaknya sudah mati, mamanya sudah mati, gara-gara asbab anaknya majelis ilmu. Bapak ibu dalam neraka, dingin nerakanya, tersiksa, terhenti siksaannya, gelap kuburnya, terang kuburnya. Dengan cara inilah kita berbakti kepada kedua orang tua. Dulu kita kecil, dulu kita tidak ada ilmu, kita kasar sama mama sama papa, atau kita nggak sempat, beliau sudah mati keduanya waktu kecil. Dengan berwirid seperti inilah seorang bakti anak untuk ayahanda dan ibunda. Takbir, takbir, Allahu Akbar. Tahu rahasianya? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang membaca kalimat lima ini setiap hari ikhlas lillahi ta'ala, pahalanya kata Rasul sama dengan haji dan umroh. Takbir. Nah, jadi makanya saya datang ke sini memberikan amalan, ini pahalanya. Berarti kita mendapat nanti semuanya. Jadi nanti saya berikan nanti nasihat untuk saya, untuk kita bersama. Silakan nanti ibu gak 3-4 orang yang bertanya. Nah, berarti wirid kita ini betul-betul nanti tanya jawabnya. Ada keluhan-keluhan agama, silakan bertanya. Dan jangan lupa nanti buka YouTube ibu di rumah. Nah, tengok BMT official atau kita itu
BMT official. Cuma banyak bahasa Ocu, ya, karena kita kan tinggal di Kampar. Jadi yang bahasa Indonesianya ada juga, tapi tidak banyak. Tuh, baik, lanjut. Dan sekarang nasihat yang akan kami sampaikan kepada ibu. Kebetulan kita hari ini tanggal 15 Muharram. Berarti masih dalam bulan yang sangat agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Siti Aisyah, istri Nabi, suamiku nggak pernah saya lihat penuh puasanya setelah Ramadan kecuali bulan Muharram. Coba, berarti bulan Muharram ini istimewa. Nanti kita buka nanti apa-apa yang harus kita laksanakan di bulan Muharram ini. Yang jelas kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berpuasa di bulan Muharram ini, bulan Muharram ini bu, yang puasa sunnah di bulan Muharram dapat pahala 1000 orang malaikat dan 10.000 syahid. Coba. Dan yang mengusap kepala anak yatim, setiap rambut itu menjadi derajat untuk yang tukang hisab dan memberi makan fakir miskin di bulan ini. Kesempatan tuh. Jadi kalau ada anak yatim, apalagi ada di rumah kita yang sedang dirawat, Allahu Akbar, di bulan Muharram ini mengusap kepalanya saja, setiap rambut itu berdoa kepada yang diusap. Cari anak yatim bu. Tuh. Dan di bulan Muharram ini ingin bertemu dengan Nabi, sama seperti Rasul, kunjungi ulama, kunjungi guru-guru kita. Siapa guru ngaji kita, siapa ustadz di masjid kita, datang ke rumahnya bawa pisang, datang ke rumahnya bawa onde-onde. Di bulan ini, besok tidak ada lagi. Dan yang lebih dahsyat kata orang itu, ditampilkan oleh Allah wajahnya bagaikan bulan purnama. Amin. Bilang sama suami dulu, nanti cemburu dia. Kok berlebih dek bulan ini? Bang, bulan ini ada kelebihan, ada kajian ustaz. Disuruh kita bercalak, disuruh kita make up, disuruh karena bulan ini bulan haram, bulan ini bulan dimuliakan, diharamkan pertumpahan darah bulan ini, diharamkan menzolimi, diharamkan menyanyi diri sendiri, menyanyi binatang, menyanyi orang, semua diharamkan di bulan ini. Makanya namanya bulan haram. Jemaah yang dimuliakan ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu, coba kita tengok dulu anjuran Rasulullah di bulan Muharram. Disuruh oleh Rasul kita di bulan Muharram ini, yang pertama silaturahmi. Silaturahmi. Barang siapa yang mengunjungi sanak pemilihnya di bulan Muharram, antenya, uninya, udanya, emasnya, ocunya, uangannya, ikhlas lillahi ta'ala, surga untuknya. Apalagi mengunjungi orang tua, apalagi mengunjungi mentua. Ini asbab hari ini solat kita tidak diterima, puasa kita tidak diterima, zakat kita tidak diterima, umroh kita tidak diterima, ibadah kita tidak diterima, lantaran hari ini kita masih durhaka pada orang tua, kita masih durhaka pada mama mertua. Ingat ibu, 9 bulan 10 hari ibu kita mengandung, loyo semakin loyo, lemah semakin lemah, melahirkan kita bersimbah darah, kakinya satu di surga atau di neraka, kakinya satu di bumi. Coba
melahirkan seorang anak seperempat mati. Makanya ibu yang melahirkan, wanita yang melahirkan, wafat dalam melahirkan, syahid, surga untuknya. Begitu hebatnya bu melahirkan. Ibu, bu, mau masuk surga? Nah, mintalah mati melahirkan. Halo, ulang lagi. Ibu mau masuk surga? Minta mati melahirkan. Insya Allah langsung dapat jatah. Tapi namanya mati kita takut juga ya bu ya. Mati. Allahu Akbar. Coba renung sejenak lagi. Ibu kita tadi bersimbah darah. Yang wafat surga. Ketika kita melahirkan anak, ketika mak melahirkan kita, ada yang pingsan, ada yang nggak tahu apa-apa, tetapi mendengar bayi menangis, semangat ibu dan bapak timbul kembali. Coba bapak ibu bayangkan, memandikan kita, cebokin kita, bedak kita. Berapa lamanya bu, ya Allah ya Rahman, ibu kita tak pernah kenyang asal anaknya kenyang. Ibu kita tak pernah nyenyak tidur asalkan anaknya tidur. Yang lebih dahsyat lagi dulu 4 orang 5 orang kita di rumah, ayah bah kita ke hutan atau ke kantor. 5 orang anak amak di rumah, siap makannya, bajunya, nya, jajannya siap oleh seorang ibu. Tetapi hari ini 1 orang mama, 1 orang ibu di rumah sekarang, 13 kita di rumah, anaknya 13, menantunya 13 tambah 13 26, 1 orang mama tidak terurus, malahan diantarkan ke panti jompo. Hari ini coba, Allahu Akbar. Jadi PAUD lagi berapa biayanya, tamat PAUD TK lagi berapa biayanya, SD lagi berapa biayanya, SMA lagi berapa biaya. Sudah terjual di kampung bu, kebun pisang. SMA lagi berapa biayanya. Yang mama kita ayah dulu biar penuh datang anak minta, senang hati. Biar habis hartaku asal anakku dapat. HP dibeliin HP, orang punya HP Honda dibeliin Honda, mobil dibeliin Honda, anak 9 tulang. Dan sampai anak S1, sampai anak sarjana, berapa biaya yang sudah dihabiskan untuk seorang anak. Ikhlas mama, ikhlas orang tua. Tetapi demi Allah, apa yang terjadi hari ini, ibu tengok, cek di koran, di Facebook, sakit mamanya, sakit orang tuanya, dibawa ke awal bros, ada duit di sana, hutang 15 juta, iuran anak-anaknya membayar 5 juta, belum sembuh lagi mama di rumah, datang utusan cucu di rumah, nek, iya cu, mama minta duit yang kemarin. Allahu Akbar. Coba hari ini yang terjadi. Sambil diam seorang nenek, ya Allah, miliar nak duit saya habis untuk kalian semua nak. Kenapa? Tapi tidak pernah saya kasih hutang diri kalian. Saya kok 15 juta. Kalian banyak kok kalian kasih saya hutang. Biar beribu-ribu salat bapak ibu, beribu-ribu zikir-zikir bapak ibu, umroh setiap saat, tergores hati orang tua, surga bukan milikmu lagi, hilang.
Coba tuh, mungkin doa awak tak terkabul selama ini, mungkin rezeki kita selama ini tak karuan. Ingat, mungkin mama dan orang tua jarang dibezu, apalagi di kampung jauh mamanya. Mama ibu tak butuh duit, tak butuh apa-apa. Yang mama ibu inginkan satu saja, kehadiran sang anaknya, nampak wajah anaknya. Jadi makanya di bulan Muharram ini, siapa saja yang datang ke rumah ibu bapaknya, memandang bapak ibunya dengan pandangan kasih sayang, meneteskan air mata, diusap punggung kaki mama ayahnya, kata Rasul, di bulan Muharram ini gugur semua dosa anak-anaknya. Takbir. Kan tak payah cari ampun dosa. Oh, banyak dosa awak, Bu. Banyak dosa kita ni, Bu. Tetangga, berapa banyak dosa sama makhluk Allah, baru 1 menit, 1 jam, 1 hari, seminggu. Ini umumnya umur kita dah 40 tahun, 50 tahun. Berapa banyak dosa kepada Allah, kepada orang tua. Jadi dengan pertemuan hari ini, bulan Muharram masih ada kesempatan menghapus dosa dan kehilapan. Itu yang pertama, silaturahmi. Ingin panjang umur, besok tetangga, besok kawan-kawan karib. Rezeki akan dimudahkan Allah di bulan ini, Bu. Cepat. Tetapi yang lebih dahsyat ini yang lebih parah. La yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga, mencium pun tidak akan pernah. Orang-orang, satu kata Rasul, qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Yang kedua kata Rasul, wajarusuk, tetangga yang jahat. Allahu Akbar. Jadi untuk ibu-ibu sebelum wafat ingat hubungan silaturahmi. Orang kaya, kebun banyak, 1 tahun mau mati dibagi harta ini. Karena anak bungsu, dia yang merawat mamanya dilebihkan sedikit. Mulai ibu dan bapak menjatuh pilihan anak bungsu diberikan banyak sedikit. Sejak saat itu semua kakak-kakaknya tidak pernah tegur sapa dengan bungsu ini lagi. Terciri kanci yang sado, busuk sado je. Ambo sendiri tak bisa, tapi bisa, tapi tak bisa. Kadang bisa, kadang tidak. Tapi ada murid awak, ya, Masya Allah. Coba, betul tak? Yang merawat mamak sudah tua, yang sanggup mencebokin setiap hari sampai 5 tahun, siapa? Pasti ada di antara adik-adik, pasti ada 1 orang yang bisa. Wajar dia banyak dapat harta, tapi yang lain setelah mamak mati cari pahlawan. Ini yang terjadi. Maka untuk itu sebelum tegur sapa, mati datang, Allahu Akbar, jangan diharap surganya Allah. Ibu tahu mati? Ibu yakin pasti mati? Pasti. Kalau tidak mati hari ini, hari esok. Kalau tidak mati minggu ini, minggu besok. Kalau tidak mati bulan ini, kalau tidak mati tahun ini, kalau tidak mati malam, kalau tidak mandi pagi. Wajib calon-calon jenazah yang saya hormati, betul tak? Betul calon jenazah? Betul calon mati? Betul. Allahu Akbar. Maka sebelum mati itu, mari sama-sama silaturahmi agar surga milik kita. Kalau masuk ke lubang tanah habis cerita, hanya kenangan. Kejam mati itu, Bu. Bakal untuk mati inilah. Jadi besok
Ini per minggu nih Bu. Bulan ya, bulan besok berebutlah Bu membawanya. Inilah bekal untuk kubur Bu. Ini ya, yang dikasih Ria ini, Iba ini. Ini. Demi Allah yang memadamkan azab kubur sedekah. Demi Allah. Yang pertama mati kita masuk liang lahat dikuburkan, pertolongan yang datang dari kita sedekah. Sedekah datang. Kada percaya cobalah nanti. Percaya. Cobalah nanti buat HP telepon kami. Kenapa dia nak percaya azab kubur? Sedekah, nibu sedekah. Jangan ibu sangka sedekah mengurangi harta. Insya Allah semakin banyak. Ya Bu, Ibu, itu pisang tuh bisa bawa pulang dulu Bu Ria. Pisang tuh, Masya Allah. Jadi ingat sedekah. Kasa mati pun kita mengalir terus. Ingat, kalaulah sakit, bedak tak laku lagi Bu. Gincu juga tak laku dah Bu. Nasi tak juga lagi Bu. Ayam tak juga lagi. Semua tak ada lagi. Duit yang banyak di bantal tu tak juga laku lagi. Makanya setiap jumpa masjid sab. Mulai hari ini. Mulai hari ini Bu. Setiap jumpa fakir miskin sab. Ini ndak sampai di jalan di pasar pagi. Orang buta kan? Dari dielakkan surga. Coba orang buta. Kecuali awaklah mengasih. Dan dikasih tadi orang buta tuh 5.000, berjumpa lagi jalan ke sini. Ini belum. Dielakkan surganya Allah. Coba. Bu, Bapak, Ibu, Allahu Akbar. Itu yang kedua tentang sedekah. Sedekah diperbanyak di bulan Muharram ini. Insya Allah membantu proses kita di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Makan mak. Sadaqallahul azim. Anak manggil kan? Tutup. Sadaqallahul azim. Kasih anak makan. Jadi ini tidak menyita waktu. Isa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Buat tedek sadaqallahul azim. Buat teh abang. Ini tidak menyita waktu. Simple Bu. Nanti subuh, a'udzubillahi minasyaitan, kuburnya bercahaya. Dan yang lebih dasar, di yaumil mahsyar, matahari di ubun kepala, baju tidak ada, perlindungan tidak ada. Orang yang ngaji tadi datanglah seperti sayap malaikat menaungi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh, jadi tidak penting borong-borong. Ini tidak borong baca Quran sampai khatam, tahun besok baru tengok lagi Quran. Jangan seperti inilah Bu. Jadi makanya istilahnya kita ada yang mau kita buat, ada kebanggaan kita nanti kepada Allah, amal-amal liyah kita. Halo, nak tahan leh? Makan sate wak leh? Dua lagi ya. Halo. Hijrah yang kedua. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khatib. 8 jam ibadah, 8 jam lalok, 8 jam mencari karajo. Ngerti ke Cik Minangnya? Ngerti kan? Nyambung sekolah di Padang Bu. Jadi numpang lahir di Kampar.
kita yang bola di Sumbar tu. Jadi 8 jam awak karajo, 8 jam awak beribadah, 8 jam awak istirahat, insyaallah. Kondak 8 jam karajo, 8 jam karajo, 8 jam karajo, lama-lama mati lagi. Semua lah tak kaya duit lagi. Yes, pagi karajo juga, sore karajo juga, malam subuh karajo juga lagi, mati lagi. Liper lagi, kanai lagi. Itu makanya bagilah waktu terakhir. Ada anak di rumah, Bu? Ada kan? Anggap anak emak ke dia empek. Ampe orang anak emak di rumah. Seandainya hari ini malaikat maut mencabut nyawa kita, mati ya mak, mati ya ayah, sudahkah anak yang 4 orang di rumah itu yang siap memandikan, mengabadi, menyolatkan dan mendoakan? Bocoran dari Rasul, bocoran dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu orang anak kalian yang hafizah, Allah jamin surga 10 orang keluarganya. Takbir, takbir. 10 orang beda mak. Bertidur orangnya mak. Cik padusi, cik laki-laki wantan kapis. Dan jantan ko beko menyelamatkan ini datuk sado-sadonyo. Dan padusi ko dari ayam nenek sama kasadonyo. 20 orang mak. Allahu Akbar. Jangan sibuk je anak awak diajar yang macam-macam boleh ajarkan Al-Quran. Betul? Dihadirin alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.